Ya, masih di dalam suasana balapan Qatar, baru-baru ini ada hal yang menghebohkan, yang mana Vinales kemarin mengacak-acak barisan depan yang biasanya dikuasai oleh Ducati. Tapi yang bikin heboh adalah ternyata katanya Vinales bukan kalah dari Marc Marquez, tapi memang sengaja mengalah dari Marc Marquez. Benarkah? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Perjalanan Maverick Vinales ke posisi kedua di Grand Prix MotoGP Qatar sebelum penalti dipuji sebagai nyata oleh bos motorsport KTM Pit Beirer. KTM mengalami awal yang sulit pada musim 2025. Dengan masalah getaran yang terus-menerus menghambat harapannya untuk berjuang meraih podium dan kemenangan balapan secara teratur. Setelah sprint yang sulit di Qatar, di mana pertaruhan ban lunak keempat pembalap KTM menjadi bumerang, hanya ada sedikit harapan yang akan membalikkan keadaan untuk balapan utama di hari Minggu di Lusail. Namun Maverick Vinales yang lolos kualifikasi di posisi ke-6 dan tampil mengesankan dengan kecepatan RC16-nya yang luar biasa, mengejutkan ketika dia memimpin putaran ke-11 dari 22 dan mempertahankan posisi itu hingga putaran ke-16. Meski tertinggal dari pemenang akhirnya, Marc Marquez, Vinales mampu bertahan di posisi kedua dengan nyaman dan hanya terpaut 1,8 detik dari pembalap Ducati itu saat bendera finish berakhir. Hukuman tekanan ban pasca balapan akhirnya menurunkannya ke posisi ke-14. Dalam video di balik layar yang dikeluarkan oleh situs web resmi MotoGP, diskusi antara manajemen KTM memberikan wawasan tentang bagaimana bos olahraga motor merek tersebut memandang balapan Vinales. Penampilannya nyata, kata Pit Beirer. Seluruh balapan konsisten, tapi kondisinya tidak beruntung. Tidak ada yang menguntungkan kami. Kepala tim Tech3, Hervé Poncharal, menambahkan, Marc Marquez tertunduk menghadapimu. Dia harus mengerahkan segalanya pada 2-3 putaran terakhir untuk bisa bangkit. Sedangkan Banaya sudah menyerah. Kepala kru Vinales, Manu Kesiuk, terlihat dalam video yang sama sedang berdiskusi dengan timnya setelah pemberitahuan mengenai investigasi tekanan ban diberikan. Soal tekanan ban, kami memang mengurangi sedikit tekanan karena prediksinya balapan di depan sendirian itu adalah kecil kemungkinan. Mengacu pada perhitungan yang harus dilakukan tim saat mengatur tekanan ban berdasarkan perkiraan mereka tentang bagaimana balapan akan berlangsung. Memulai dari posisi ke-6, tim dari KTM merasa posisi 5 besar adalah posisi maksimal yang ditawarkan setelah sprint yang sulit dan akan mengatur tekanan ban. Vinales diprediksikan akan menghadapi kelompok pembalap yang ada di depannya. Poncharal mengatakan kepada Crash.net dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa Vinales memang sengaja membiarkan Marc Marquez lewat sebagai respon terhadap peringatan di dashboardnya tentang tekanan ban. Dan akhirnya, hanya beberapa putaran di luar ambang jarak 60%, dan tekanan di dalam minimum 1,8 bar. Namun, dengan batas waktu dan jarak yang tak terlalu dekat, dan bahwa Marquez yang menjauh turut menyebabkan penalti itu terjadi. Wow, menurut bos KTM, ternyata Vinales sengaja mundur nih. Kalau itu benar, berarti di balapan-balapan selanjutnya, kita akan bisa melihat Maverick acak-acak barisan depan lagi dengan tekanan ban yang sudah normal. Menurut teman-teman gimana? Bener nggak? Atau bisa nggak? Berita kedua, ada Honda yang menyebutkan bahwa Honda lah tim yang sebenarnya, bukan Ducati ataupun yang lainnya. Alberto Puig mengatakan Honda adalah tim yang sebenarnya, karena cara mereka bangkit dari keterpurukan di musim MotoGP baru-baru ini. Pabrikan Jepang itu menjalani musim 2024 yang sulit, di mana dia gagal meraih skor yang lebih tinggi dari posisi ke-8 dalam balapan dan hanya mengumpulkan 75 poin di klasemen konstruktor. Namun musim 2025 dimulai jauh lebih baik bagi Honda, yang duduk di posisi kedua klasemen dan meraih posisi 5 besar pertamanya dalam 2 tahun terakhir di Qatar ketika Johan Zarco mengambil bendera finish di posisi ke-5 yang menjadi posisi ke-4 setelah penalti pasca balapan untuk Maverick Vinales.
Honda meningkatkan proyek MotoGP-nya. Yang menggembirakan bagi Honda, mereka secara konsisten menjadi penantang 6 besar musim ini dan berada dalam posisi utama untuk meraih lebih banyak keuntungan dengan direktur teknis baru Romano Albesiano di pucuk pimpinan. Puig mengatakan, Honda kini memiliki harapan mengingat kemajuan yang telah dicapainya. Sembari memuji Honda karena memiliki kualitas yang menjadikannya tim yang tepat. Motornya sudah mengalami banyak peningkatan, tetapi kami masih harus menunggu hal-hal berikutnya. Kita lebih bahagia sekarang, lebih bersemangat, tetapi ketika keadaan tidak berjalan baik, kita tidak boleh tertekan. Dan inilah yang mendefinisikan sebuah tim. Jika Anda mendapatkan hasil yang buruk dan Anda terpuruk, maka Anda bukanlah tim yang sebenarnya. Tim yang baik adalah tim yang mampu bertahan saat Anda berada dalam kesulitan. Dan inilah yang sedang terjadi dan apa yang sedang kami coba lakukan. Zarco telah terbukti menjadi bintang utama Honda musim ini. Dengan pembalap Prancis itu menempati posisi ke-6 dalam klasemen setelah 4 putaran. Pembalap LCR tersebut hanya terpaut 10 poin di belakang Fabio Di Gia dari VR46 Ducati. Sedangkan perolehan poin Zarco yang mencapai 38 poin hanya dalam 4 balapan ini, itu hanya selisih 17 poin dari total perolehannya di tahun 2024. Luca Marini merupakan pembalap Honda terbaik berikutnya yang menempati posisi 10 besar saat ini dengan 26 poin. Dan posisi ke-8 di Grand Prix Amerika merupakan finish tertingginya di tim HRC. Rekan satu tim pabrikan Joan Mir memiliki kecepatan 10 teratas sepanjang tahun. Tetapi kecelakaannya membuatnya terpaut 10 poin di posisi ke-17. Pendatang baru LCR Somkhiat Chantra belum mendapatkan poin dan merupakan satu dari 2 pembalap yang balapan di tahun 2025 bersama juara dunia Jorge Martin yang cedera dan belum mencetak poin apapun. Sedangkan sebelumnya, Johann Zarco, dia memberikan hasil terbaik Honda dalam 18 bulan sejauh ini dan mengatakan, saya balapan untuk ini. Johann Zarco, seperti yang diketahui, memberikan hasil yang lebih baik pada proyek MotoGP Honda yang sedang berkembang di Qatar, dengan meraih posisi keempat. Ini menandai penampilan terbaik Zarco sejak bergabung dengan LCR dan hasil balapan tertinggi Honda sejak podium Marc Marquez di Grand Prix Jepang 2023. Bertarung untuk podium dan memiliki kecepatan serta perasaan seperti itu di atas motor, itu adalah sesuatu yang sangat keren, kata Zarco. Saya sangat senang karena saya mempertahankan kecepatan dengan sangat baik. Dan memiliki kecepatan podium ini sungguh fantastis. Saya balapan untuk ini, saya menyukainya. Mampu mempertahankan kecepatan saya, menyalip Morbidelli dan mencoba untuk tetap berada di belakang Pecco adalah sebuah prestasi. Johann Zarco memanfaatkan slipstream untuk keuntungan di MotoGP Qatar untuk menutupi kekurangan Honda. Saya tahu bahwa ketika saya bisa tetap berada di belakang pembalap teratas di tikungan terakhir, maka dengan slipstream, saya menghemat 2/10 detik per putaran. Ketika saya sendirian, saya mungkin kehilangan sedikit waktu. Slipstream sangat membantu. Namun bahkan tanpa itu, kami terus berkembang. Sepeda motor ini sekarang milik saya. Saya tahu cara mengelolanya. Dan saya dapat menyesuaikan gaya saya untuk lebih baik di setiap putaran. Pembalap Prancis itu juga menggambarkan beberapa putaran terakhir yang menegangkan. Saat dia mendapatkan tekanan dari Morbidelli dan juga pendatang baru Fermin Aldeguer. Momen tersulit dalam balapan adalah mencoba untuk tetap berada di belakang Pecco tanpa mampu dikejar oleh para pembalap di belakang. Ketika Morbidelli menyalip saya lagi, saya melihat Fermin juga datang. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tetap sedekat mungkin. Saya berhasil mempertahankan posisi 5, dengan penalti tersebut kami berhasil meraih posisi keempat. Masalah getaran kecil memang muncul, tapi Zarco mengatakan semuanya dapat diatasi. Dan sangat menyenangkan untuk memastikan bahwa kecepatan akan meningkat dan semuanya terkendali. Saat MotoGP kembali ke Eropa untuk putaran Jerez, Zarco optimis kami terus membuat kemajuan, dan itulah yang terpenting. Sedangkan banyak meme bertebaran soal titik terendah laki-laki yang RP0 atau harus beli rokok etengan di warung. Bagi Pecco, titik terendahnya sedikit berbeda. Karena bagi pembalap itu, titik terendahnya adalah melawan Marc Marquez. Pecco Bagnaia sedang mengalami masa sulit di awal musim MotoGP 2025 dengan posisi kedua di Qatar dan selisih dari 4,5 detik dari Marc Marquez. Meskipun kecepatannya kompetitif dalam balapan panjang,
terjatuhnya dia di kualifikasi 2 dan posisi ke-8 dalam sprint dan defisitnya poin dibanding Marc Marquez menimbulkan kekhawatiran. Analis Richard Jove dan juga Ruben Saus membedah momen kritis ini dan menyoroti tantangan mental yang dihadapinya ketika Marc Marquez di puncak. Mereka berbagi perspektif menarik di Motosan tentang situasi terkini Pecco Bagnaia yang sedang melalui fase rumitnya. Jove mengatakan, meskipun mengakui bahwa Pecco sedang melalui masa sulit, tapi dia menyoroti kemampuan pembalap Ducati itu untuk pulih di saat kritis. Baginya, kecelakaan di kualifikasi 2 Qatar dan kekalahan melawan Marc Marquez bukanlah tanda kemunduran, tetapi lebih merupakan hasil dari seorang pembalap yang memberikan seluruh kemampuannya di trek untuk membuktikan eksistensinya setelah kualifikasi yang buruk. Dia menganggap kesalahan ini sebagai harga yang harus dibayar bagi seorang pembalap yang seperti Bagnaia, terus berupaya meningkatkan performanya untuk melampaui batas. Dia juga menunjukkan bahwa peningkatan Pecco pada hari Minggu dengan kecepatan yang lebih baik dan penampilan terbaik menunjukkan bahwa dia mampu bangkit kembali dengan cepat. Jove tetap yakin bahwa Bagnaia akan mampu kembali ke performa terbaiknya dan terus berjuang demi gelar, bahkan melawan Marc Marquez di momen puncak. Namun Jove juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi Pecco. Menghadapi Marc Marquez yang sepenuhnya fit dan fakta sejarah dan kemampuannya dalam menangani tekanan tak tertandingi akan sangat berat. Namun menurutnya, selama Bagnaia terus berjuang, masih ada peluang baginya untuk kembali bertarung dalam perebutan gelar juara. Ruben Saus mengatakan, Bagnaia telah membuktikan kualitasnya sebagai juara dunia dan sebagai bakat yang luar biasa. Tetapi dia juga menunjukkan bahwa kehadirannya pembalap seperti Marc Marquez serta legenda seperti Valentino Rossi memberikan dimensi lain dalam analisis penampilan Pecco. Saya tidak ingin mengambil pujian dari Bagnaia karena dia membuktikan bahwa dia adalah 2 kali juara dunia, bakat yang besar dan balapan yang gila. Tapi ketika dia mendapatkan itu, tidak ada Marc Marquez di sana, tidak ada Valentino Rossi di sana. Para pembalap hebat dalam kategori ini dalam 20 tahun terakhir tidak ada di sana. Saus juga menunjukkan bahwa dia belum pernah melihat Bagnaia menderita begitu banyak, terutama selama sprint di Qatar di mana dia mengalami kesulitan. Menurutnya, Bagnaia tidak menunjukkan ketahanan hebat di momen ketika dia seharusnya bersinar. Dan situasi seperti ini menunjukkan tekanan semakin meningkat pada pembalap Ducati itu. Dia menyimpulkan bahwa standar telah ditetapkan lebih tinggi untuk Pecco, dan bahwa dia sekarang harus membuktikan bahwa dia dapat mengatasi momen-momen sulit ini dan mempertahankan level juaranya. Ringkasnya, analisis ini menyoroti 2 sisi tantangan yang sama bagi Bagnaia. Di satu sisi, dia adalah pembalap yang sangat berbakat. Tapi, dia masih perlu mengatasi beberapa kelemahan mental dan strategis untuk tetap berada di puncak. Dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Tetapi jalan menuju gelar musim ini tampaknya akan penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, terutama dari Marc Marquez. Balapan berikutnya akan sangat penting untuk melihat apakah Bagnaia dapat kembali menemukan performa terbaiknya dan kembali memimpin persaingan kejuaraan. Antara akan terus berada di titik terendah atau membuatnya semakin berkembang. Menurut teman-teman, gimana? Coba komen.